orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Time for ministry. Halo semuanya, shalom. Senang sekali ya di hari yang baru ini berkesempatan. Tuhan itu baik, memberikan kesempatan kita semuanya untuk bersama-sama boleh datang bersyukur, menyembah, memuji kebesaran Tuhan, mendengar sabda firman-Nya, tuntun hidup bagi setiap orang percaya. Dan juga di plenang ini kami membantu mendoakan. Dan puji Tuhan atas rahmat Tuhan yang besar, sungguh indah, sungguh takjub, penuh keajaiban. Ada begitu banyak orang-orang sakit yang sudah ditolong berkat kesembuhan untuk mereka. Karya Tuhan sangat ajaib lewat pelayanan doa pagi ini. Melalui live streaming, saya menyapa yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Yang ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Puji Tuhan, damai, 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 sejahtera bagi Anda sekalian. Kalau tidak sengaja ini FYP di media sosial Anda, di TikTok, di Facebook ya, scroll dan muncul live ini, saya percaya tidak kebetulan engkau boleh dipertemukan dengan plenang ini. Ada maksud ilahi untuk engkau bisa melihat karya Tuhan yang sungguh sangat amat luar biasa. Apabila Bapak Ibu merasa terberkati plenang ini, silakan dibantu share, dibantu tap-tap layar. Dengan demikian kita ikut memeriahkan room live ini sehingga banyak orang yang boleh tahu, masuk, dan boleh mengenal, boleh merasakan, boleh mengalami kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih baru on ini udah disapa oleh ribuan pemirsa yang setia. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu disenangkan lewat kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yuk kita mulai dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan korban ucapan syukur. Terima kasih buat rahmat yang Kau berikan kepada setiap kami. Semalam, sehari sudah kami lalui, dan di hari yang baru ini kami datang menyembah Engkau Tuhan. Masuk saat teduh dengan Tuhan. Di sini kami boleh memuji Tuhan,
memberikan segala hidup kami dan juga penyembahan kami, korban syukur kami, yaitu mazmur, hati yang memuji, hati yang menyembah Engkau Tuhan, dan juga boleh menerima firman-Mu sebagai tuntunan ilahi terang dalam kehidupan nyata kami di dunia yang ada ini. Ya Tuhan, kami berdoa hadirat-Mu yang nyata ini menguatkan, menolong, menyembuhkan bagi mereka yang susah, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sedang sakit. Kami percaya hadirat-Mu yang nyata Tuhan hadir di tengah-tengah pelayanan yang ada ini. Biarlah kasih Tuhan boleh mereka rasakan secara real, nyata dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang sedang sakit, ketika mereka mengikuti live streaming dan doa-doa ini, ada kesembuhan mengalir di tubuh mereka. Bagi mereka Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, lewat Engkau menyaksikan ini, saya percaya kasih-Nya menembus ketidakpercayaanmu dan mengubah engkau menjadi orang yang percaya, hati yang terbuka, mulut yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidupmu setelah pelayanan ini dibenarkan, disucikan, diangkat naik dan tidak turun, dan lewat hidupmu Tuhan mau mempermuliakan namanya. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucapkan syukur hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia memberikan kekuatan baru kepadaku setiap hari. Ini pujian ya, udah memberkati jutaan orang, dan hari ini Anda terberkati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan dalam hidup ini. Kami rasakan saat ini juga penolong yang setia, penolong. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan kami alami saat ini juga kami rasakan. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih, amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Saya tahu bahwa ini pujian adalah pujian yang sangat memberkati Anda. Kita ketika memuji Tuhan dari Filipi 4:13 ini, rasanya hati bergetar, roh saudara menyala-nyala bangkit. Kalau saudara rindu terberkati dan juga memberkati, silakan di-share sebanyak-banyaknya, diposting ulang, dibagikan,
Biarlah pujian ini boleh menyentuh jiwa hati lebih banyak orang lewat share-nya kita. Segala perkara Tuhan selalu setia menolong kita. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan itu sungguh luar biasa banget loh. Tuhan Yesus baik banget. Penolong, kesetiaannya nyata, kesembuhannya nyata, kuasa surga yang hadir. In Jesus name, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Senang aku karena kesetiaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Iya, bukan hanya kita merinding, roh kita menyala-nyala, air mata tumpah, karena dalam pujian ada kuasa Tuhan yang hadir secara nyata dan membawa pemulihan dan kesembuhan bagi orang sakit. Jangan sedih lagi ya, hapuslah air matamu, karena surya saja pasti bersinar, kita pasti ditolong oleh Tuhan Yesus. Ini pujian, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, mana senyumnya, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Senang sekali bisa setiap hari mengalami namanya penyertaan Tuhan. Tetap setia ya, saat melintas langit yang biru,
saat melewatin lembah yang gelap, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Oh ya, puji Tuhan. Sudah, kita semua boleh merasakan terberkati. Amin. Yes. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, terima kasih. Betul sekali, ini pujian-pujian yang sangat memberkati saya, menguatkan saya ketika melayani. Ada tantangan, ada pergumulan, dan saya percaya juga boleh menguatkan jutaan pemirsa yang setia, yang mengikuti doa saat teduh live streaming Time for Bible tiap pagi seperti ini. Ketika seseorang bergumul dengan dosa, dosa itu aneka ragam, iri, dengki, dusta, bohong, curi, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Mereka seringkali sibuk untuk bagaimana caranya bisa berhenti, katakanlah berbohong atau berdusta. Padahal sebetulnya dosa-dosa yang manusia lakukan hari ini dan orang-orang bergumul, contoh misalnya dosa bohong gitu ya, mereka sedang bergumul itu hanya urusan bagaimana caranya supaya memotong buahnya. Jadi dosa-dosa yang manusia jalani hari ini, terikat hari ini, sebetulnya itu hanya buah dari dosa. Ya, buah dari dosa yaitu buah-buah dosa yang membawa pada maut dan kebinasaan. Akarnya itu apa sebetulnya? Ya, kalau buah ada pohonnya, pohon itu ada akarnya.
akarnya itu apa? Nah, akarnya yang saya akan ajak kita menerima sabda firman Tuhan supaya kita hidup sebagai manusia. Apabila engkau percaya Tuhan Yesus, engkau akan berbuah kebenaran. Tidak lagi setiap hari berurusan dengan dosa-dosa bohong. Karena bohong itu adalah buah dosa dan lain-lain. Tetapi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan supaya kita boleh tahu apa sebetulnya akarnya. Akarnya itu yang mau kita bersihkan dan sembuhkan. Apakah akarnya? Akarnya adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Pujian ini akan menghantar kita untuk membuka hati menerima sabda firman Tuhan Yesus. Aku percaya bukan hanya kata-kata, tapi belajar mempercayai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dia tangan memberkatiku, kau turun tangan memulihkanku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa kata firman Tuhan tentang yang disampaikan tadi, bahwa bohong salah satunya dari semua dosa-dosa yang ada itu merupakan buah, hanya buah dari dosa, bukan akarnya. Dan ketika saudara bergumul bagaimana berhenti bohong, engkau tiap hari hanya memotong buah yang besok akan tumbuh lagi begitu. Nah, firman Tuhan datang ini supaya kita bisa mencabut sampai akar-akarnya dan hidup kita akhirnya berbuah kebenaran. Apa akarnya dari dosa? Yaitu ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tuhan di surga itu hidup, kasih-Nya nyata, kuasa-Nya nyata, dan firman-Nya hari ini ada di antara kita. Jadi akar daripada dosa, yaitu saat ini ketidakpercayaan akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mendengar firman Tuhan dan hati kita hendaklah menjadi percaya sungguh-sungguh supaya kehidupan kita setelah hari ini berbuah kebenaran dan kita ucapkan selamat tinggal buah dosa. Bicara soal berbuah, kita akan banyak membuka firman Tuhan tentang hal ini. Dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama, saya ajak kita untuk membuka, melihat, saudara tolong ketik di komentar, Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat yang ke-8. Puji Tuhan, ya. Setelahnya saya sebut, Bapak Ibu tolong banget diketik di kolom komentar. Setelahnya
bantu siarkan, bantu share, bantu bagikan, karena ayat-ayat ini akan membongkar kebohongan tentang dosa dan membangun iman Kristen yang sejati sesuai hati Tuhan Yesus yang tercatat di dalam firman Tuhan. Matius 3 ayat yang ke-8 sudah di-share. Terima kasih, saya baca. Ada tertulis, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Satu pohon yang tidak berbuah, dia akan ditebang. Dan ranting yang tidak berbuah akan dibakar. Tapi yang berbuah itu akan terus bertumbuh dan memberikan dampak bagi kehidupan di sekelilingnya. Jadi Tuhan meminta buah. Apabila saudara hari ini belum terima Tuhan Yesus, maka satu-satunya jalan engkau untuk berubah atau hidupmu berbuah dari buah dosa menjadi buah kebenaran, pertama-tama buka hatimu, terima Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup dan bisa memberikan engkau kehidupan yang baru dengan buah kebenaran. Dan bagi saudara-saudara yang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, anak Tuhan, Kristenkah, Katolik, sebagai orang percaya, mari kita hari ini memeriksa diri kita. Sudahkah kekristenan kita, sudahkah keimanan kita, sudahkah kerohanian kita itu berbuah? Apakah sejak kita bertobat kita belum berbuah? Firman ini datang tidak untuk menghakimimu, tapi untuk menyelamatkanmu, untuk menumbuhkanmu, ya, untuk menumbuhkanmu. Sebab Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghukum buah dosa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyembuhkan akar yang ada dalam hidupmu, supaya yang keluar sebagai orang yang sudah bertobat, kita itu berbuah kebenaran yang hidup. Dalam kebenaran ada keadilan, ada damai sejahtera, ada terang itu sendiri. Ya, puji Tuhan. Kita sekarang akan maju melihat dalam Injil Yohanes, ya. Yohanes 15. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di sini dalam 6 ayat, dalam 8 ayat, saya menemukan ada 6 kali Tuhan mengatakan soal berbuah. Jadi kalau sampai dalam satu perikop berkali-kali diungkapkan satu hal, itu berarti penting untuk kita hidupin, ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, puji Tuhan. Silahkan di-share dan saya membacakan. Ada tertulis dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah
dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam satu ayat saja ada 3 kali pengulangan kata berbuah. Maka Tuhan mencari buah. Hendaklah kita tahu hari ini Tuhan mencari buah perbuatan kita. Tapi bagaimana Tuhan? Saya setiap hari masih suka bohong. Iya, karena setiap hari memang engkau hanya urusan di buah dosa. Engkau tidak mau cari tahu apa akarnya. Kalau kita tiap hari hanya urusan dengan buah dosa, maka besok akan tumbuh buah dosa lagi. Tapi hari ini Yesus datang dan firman-Nya dalam Injil mengatakan bahwa hendaklah kita bertumbuh di dalam Dia. Dia, Bapa, adalah pengusaha. Seumpama kita ini dalam satu ladang, kebun, banyak pohon. Bapa itu mau lihat kita itu berbuah, buah lebat, supaya hidup kita menjadi kesaksian. Kenapa banyak orang yang hari ini gagal dan gagal terus? Padahal dia berusaha untuk contoh tidak bohong. Tapi dia bohong lagi. Akhirnya putus asa. Merasa tidak bisa lagi menang. Memang kita tidak bisa menang dari dosa. Kekuatan kita tidak mungkin bisa menang dari dosa. Maka kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Dan ternyata akar dosa itu adalah ketidakpercayaan akan Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan sanggup. Maka dia selalu mencari validasi, mencari pengakuan dunia. Tidak yakin bahwa Tuhan bisa mengubahkan dia. Maka dia berusaha kekuatannya sendiri. Tidak yakin bahwa Tuhan sumber berkat. Maka dia selalu berusaha mengandalkan kedagingannya. Akar daripada dosa adalah ketidakpercayaan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau memberikan hati kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan supaya kita berbuah. Karena satu kehidupan yang tidak berbuah tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Seperti satu pohon yang tidak berbuah, tidak lain akan ditebang dan dibakar dan dilupakan. Apakah saudara mau hidup di dunia ini hidupnya biasa-biasa? Maksudnya hidup, makan, akhirnya tua, meninggal. Tidak memberikan dampak apa-apa? Kalau iya, Anda egois. Karena tujuan awal penciptaan manusia, yaitu bagaimana manusia menjadi penyembah Tuhan. Kalau saudara hidup dan tidak menyembah Tuhan, engkau egois. Engkau hidup untuk diri sendiri. Bukankah hidup ini harusnya sebagai keimanan kita, sebagai orang percaya, hidup adalah Kristus, hidup untuk Tuhan Yesus, dan waktunya nanti kita tinggalkan dunia ini, kita memperoleh keuntungan. Untung apa?
karena kita dapat cuma-cuma masuk kerajaan sorga, hidup kekal bersama Tuhan di sorga. Jadi perhatikan buah dalam hidup Anda. Kalau belum berbuah, bahkan tiap hari masih berbuah dosa, maka hari ini engkau harus belajar, bukan hanya mulutmu berkata aku percaya, tapi belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kalau engkau tidak percaya, maka engkau sering khawatir, engkau sering bimbang, engkau mendua hati. Kenapa? Karena engkau merasa Tuhan tidak cukup. Kepercayaan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan harus ditambah usaha, harus tambah ketekunan, harus tambah kekuatanmu. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Itu sudah cukup. Nanti Tuhan akan menuntun kita dengan firman-Nya, jalan hidup apa yang engkau tempuh. Akan menjadi orang yang tepat di jalur yang tepat. Kenapa banyak orang hari ini tidak maksimal hidupnya? Dia udah tepat, Tuhan pilih dia, tapi dia tetap ada di jalurnya, dan jalurnya adalah wrong way, jalan yang salah. Mari kembali kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Buang ketidakpercayaanmu, buang keraguan-raguanmu, dan bertobatlah. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Cari kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan, yaitu buah-buah kebenaran. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan. Kekristenan bukan cuma sekedar agama, atau saudara menjadi orang percaya bukan hanya sekedar pindah keyakinan. Kekristenan adalah sebuah hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia mencari Tuhan, rasanya mustahil untuk bisa bertemu. Kekristenan mengajar kita, dan bukti wujud nyata Tuhan di surga yang datang mencari manusia. Kalau manusia mencari Tuhan, mustahil bisa ketemu. Tapi ketika Tuhan dari surga yang datang ke dalam dunia mencari manusia, maka oleh kasih-Nya saya percaya mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tinggallah dalam Yesus, tinggallah dalam kepercayaanmu kepada Dia, hiduplah dalam kehidupan ilahi, biarkan imanmu bertumbuh sampai berbuah. Mungkin hari ini belum tampak karena satu benih harus jatuh ke tanah, mati dulu, lalu akhirnya menemukan mata air, barulah berakar, barulah bertumbuh, lalu ke atas dan berbuah. Hanya kita bisa dapat buah kebenaran itu tumbuh ketika kita tinggal dalam Yesus. Jangan lupakan saat teduh. Jangan masuk di hari yang baru
tanpa membaca firman Tuhan. Jangan engkau aktivitas sebelum berdoa. Ini semua hal-hal komitmen yang saya lakukan supaya tetap terikat di dalam Kristus. Karena engkau bisa menyebut dirimu adalah orang Kristen, tapi tidak semua orang Kristen tinggal dalam Yesus. Tidak semua orang Kristen punya hubungan dengan Tuhan. Tidak semua anak Tuhan mengenal Bapa di sorga secara pribadi. Mungkin engkau ikut-ikutan kemarin, atau mungkin KTP Kristennya tanpa pertobatan. Hari ini firman Tuhan datang untuk Anda karena kasih Tuhan mau membuat engkau tumbuh di dalam Dia. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, wow, maka ia akan berbuah banyak. Akan berbuah banyak apabila kita melekat kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus itu disertai tindakan yang hidup. Jangan hanya lip service, bilang percaya, tapi hidup kita sebetulnya tidak menunjukkan kepercayaan kita. Contoh apa, Pastor? Ya, dikit-dikit kita khawatir, dikit-dikit kita cemas. Kita lebih percaya apa kata dokter. Satu kali dokter bilang begini, ada indikasi loh tumor di dalam tubuhmu. Langsung kelepak-kelepak, padahal baru indikasi, belum terdiagnos, ya, tapi langsung kelepak. Padahal tiap hari engkau sudah dengar firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Mungkin bukan puluhan kali, ratusan kali engkau dengar firman, jangan takut, jangan khawatir. Mungkin sampai engkau merasa udah bosan, udah apal. Tapi ketika satu kali ada satu hasil MRI atau check up atau hasil lab, oh ini ada dugaan gangguan pada fungsi ginjalnya. Langsung kelepek, aduh gimana. Di mana kepercayaanmu? Berarti selama ini engkau masih hidup di dalam akar dosa. Yaitu ketidakpercayaan akan Tuhan. Engkau boleh dengar banyak firman berkali-kali, ratusan kali dalam hidup Anda. Anda merayakan sebentar lagi habis Agustusan ini Natal. Udah berapa puluh kali Anda Natalan, itulah umur Anda. Tapi ternyata masih dalam akar ketidakpercayaan. Orang yang tidak percaya akan tidak merasa cukup. Orang yang tidak percaya itu disebut orang bimbang. Dan orang bimbang adalah orang yang mendua hati. Dan orang yang mendua hati itu tidak akan tenang hidupnya dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Tinggallah dalam Tuhan, maka engkau akan hidup. Karena barang siapa yang tidak tinggal di dalam Tuhan, seperti ranting akan dibuang keluar dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Saudara dan saya, orang Kristen, orang percaya, bukan untuk dibakar. Tetapi untuk mewarisi hidup yang kekal. Mari sekarang, mulai hari ini, mulai menit ini, kita mau menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Langit bumi boleh berlalu. Orang datang dan pergi bersama dan tinggalkan kita. Silahkan. Tapi aku akan tetap tinggal di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Kepercayaanku kepada Tuhan tidak akan goyah. Dan saya pasti akan setiap hari bersaksi atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ayat 7 dari Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firman-Ku di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu akan tunjukkan memenuhi kebutuhannya. Keinginan kita banyak dan seringkali diantaranya hawa nafsu. Tuhan tidak janji untuk memenuhi semua permintaan keinginanmu. Tapi Tuhan akan menyertai setiap kebutuhan Anda sebagai anaknya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Tidak akan dibiarkannya meminta-minta. Pegang hal ini. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat ada orang benar meminta-minta roti. Bahkan keturunannya akan memberikan berkat dan pinjaman kepada bangsa-bangsa. Pemazmur udah bilang begitu. Jadi kalau kita tinggal di dalam kepercayaan kepada Tuhan, kita akan berbuah kebenaran. Dan apa yang menjadi request doa, form doa kita, Tuhan bilang apa? Kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu minta apa, aku berkati. Indahnya rasanya kalau saudara bisa merasakan indahnya hidup saya sebagai anak Tuhan milik Kristus. Apa-apa yang saya minta banyak Tuhan kabulkan. Bukan hanya dalam pelayanan ini, dalam keluarga kami, dan juga ketika mendoakan form doa Bapak Ibu. Banyak hal. Buktinya apa? Setiap hari begitu banyak kesaksian-kesaksian. Bahkan salah satunya yang saya publish di thumbnail YouTube ini, bagaimana kanker serviks itu ketika divonis dokter, kita mulai berdoa. Dia ikut live streaming ini. Ada kuasa dalam doa. Lalu setelahnya dia cek kembali. Dokternya berkata, kankernya sudah sembuh dan bahkan sudah tidak ada. Biasa sembuh kan masih ini itu, ini sudah hilang. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus melalui doa yang lahir dari kepercayaan. Ini diberkati oleh Tuhan. Betul firman Tuhan berkata apa? Kalau kita tinggal dalam Dia, apa yang kau minta dan doakan, Tuhan memberkati. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku permuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sebagai
orang yang mau membuang akar dosa, yaitu ketidakpercayaan, dan sekarang kita mau menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan cukup. Kepercayaan kita membuat kita hidup dalam kebenaran. Tidak lagi tiap hari hanya urusan bagaimana berhenti bohong. Karena engkau potong buahnya, besok tumbuh lagi. Tapi sebetulnya akarmu belum percaya kepada Tuhan. Hari ini percaya kepada Tuhan dan engkau akan hidup dalam buah kebenaran. Dan biarkan sinar terang kasih Tuhan Yesus yang menumbuhkan buah kebenaran itu dalam hidup Anda dan saya. Satu ayat lagi tercatat dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Efesus 5 ayat yang ke-9 ada tertulis, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang tidak berbuah bohong, karena terang itu akarnya adalah Kristus. Dia akan berbuah kebenaran. Dosa akarnya ketidakpercayaan, dan tiap hari akan berbuah dosa, iri, curi, dengki, marah, dendam, ngomongin orang, ngebully orang. Itu karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kalaupun berkata percaya, belum sampai ke akar-akarnya. Hari ini saudaraku, tanggalkan akar dosa, cabut, potong, bakar. Dan kita mau percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan itu cukup. Cukup. Kalau Tuhan berkata, kamu jangan khawatir, aku berkati, itu cukup. Tidak usah engkau tambah-tambah dengan kekuatanmu lagi. Karena Tuhan berkata, aku sanggup memberkati engkau, orang yang percaya, sekalipun engkau sedang tidur. Berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Oleh bilur Yesus, kamu bisa sembuh. Kamu tidak akan mati oleh karena penyakit. Kamu akan hidup untuk memberitakan kesaksian yang luar biasa. Kiranya renungan ini membuat kehidupan Anda sebagai orang percaya hidup dalam Kristus, hidup dalam terang, dan berbuahkan buah-buah kebenaran. Let's pray. Rabakorana shikakara kabakona kuri hayeraho maraka. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, firman yang hidup, life yang hidup, doa dengan kuasa yang nyata telah Engkau nyatakan lewat berita sabda firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan hari ini saya mau berdoa bagi setiap pemirsa yang terkasih. Mereka adalah milik Tuhan seutuhnya, dan mereka hari ini memberi hati percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya hancurkan setiap ketidakpercayaan akan firman Tuhan dalam setiap hati mereka yang terbuka, yang mau memberi diri untuk yakin pada firman-Mu. Maka setiap akar ketidakpercayaan, akar dosa, kebimbangan, keraguan, saya hancurkan dalam nama Yesus. Oh, glory to God. Dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap kami hari ini, kami mau percaya kepada Tuhan, sehingga hidup kami akan berbuah buah kebenaran, terang, keadilan, dan sukacita kebaikan. Saya berdoa bagi mereka yang sedang mengalami lemah tubuh. Firman Tuhan datang mengingatkan bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus, bukan rumah sakit, bukan tempat sarang penyakit, tetapi rumah kesembuhan,
rumah keajaiban, rumah mujizat. Maka saya perintahkan segala kelemahan tubuh dalam hidup Anda, in Jesus name, out, go, keluar, clear. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Anda sekalian. Be healed, be free, and be clear. Jamahannya menyembuhkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati apa yang sudah kita doakan, apa yang Anda dengar, simpan dalam hatimu, biarkan menjadi hidupmu dan menuntun engkau pada jam kebenaran. Mari Bapak Ibu sekalian, saya akan mohonkan berkat untuk air minum, ya, puji Tuhan. Dan kalau ada minyak di tangan Anda, silahkan juga bisa diangkat. Saya mau berdoa bagi setiap mereka yang mau saja. Mereka yang angkat minyak dan air, kita akan mohonkan berkat supaya terberkati. Air dan minyak di tangan Bapak Ibu, saya berdoa diberkati dalam nama Yesus. Amin. Air dan minyak sudah diberkati. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa minum. Bagi orang sakit ada kesembuhan ilahi. Amin. Angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih dan terimalah berkat rahmat anugerah, kesembuhan, pemulihan, pengampunan dosa, dan keselamatan dari Tuhan Yesus yang cuma-cuma diberikan. Terimalah iman yang dari Tuhan Yesus dan hidupilah di dalamnya dan berbuahlah kebenaran sejak hari ini. Puji dan syukur rahmat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Saya sebelum selesai mau sapa-sapa dulu ini. Halo, terima kasih Cece Ciara, Wonder Woman, terima kasih. Dan Bapak Ibu yang sudah memberkati Pastor Andi, gift, stiker, bintang, ya, terima kasih buat berkat-berkat ini, memberikan benih berkat. Dan saya keluarga yang terima berkat ini lewat gift stiker bintang, ucap terima kasih. Kiranya berkat-berkat yang ada juga Pastor juga bisa pakai untuk berbagi, ya. Kami ada pelayanan membagi beras bagi orang-orang miskin, orang-orang sakit biar jadi beras kesembuhan. Kami juga melayani tamu-tamu setiap minggu, begitu banyak tamu-tamu dengan menyajikan
makanan minuman, jasmani, dan berkat-berkat rohani, kebaktian, dan doa-doa. Puji Tuhan, semua pelayanan kami tanpa mahar, tanpa kolekte, semua adalah sukarela. Apabila saudara-saudara yang terberkati mau bersama Pastor Andi untuk melayani, saya senang sekali. Artinya ini pelayanan bertumbuh jadi berkat dari beberapa orang yang punya hati ya sukarela memberkati, akan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Puji Tuhan, terima kasih. Halo, saya sapa-sapa di sini. Siapakah yang ada di kolom komentar ya? Yang mau disapa, saya coba bacakan sebelum saya akan off dari live stream ini. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Ibu Lilian, terima kasih. Puji Tuhan. Ibu Jenny, Cece Cingsiu, Cece Inge, Cece Susi, Cece V, Cece Cindy Wijaya, ya, Cece Suis, banyak sekali cece-ceceku ini, ya. Cece siapa lagi? Ayo. Ya, puji Tuhan, ya. Siapa lagi tuh? Niar Gaol, ya. Saripah dari Sarawak, puji Tuhan. Ada di sana Rita, terima kasih. Bunganya lucu sekali. Makasih Kakak Chelsea, ya. Pujiannya cocok kata tadi itu atau yang lain, karena kemarin ada saya diminta request pujian. Coba kalau salah nanti kita besok cari lagi ya pujian apa itu supaya bisa dibawakan. Saya belajar membawakan. Iya, Anace Aceh Lengkong, pasti orang Manado itu. Shalom. Tepatnya ini Ambon menyapa, Resna dari Bekasi menyapa. Seberapa yang saya bisa lihat ya, karena mataku cepat, mulutku cepat, tapi komentar naik lebih cepat lagi ini. Carla, terima kasih. Meti, puji Tuhan. Jadi kalau belum udah mau disapa, coba diulang sampai saya bisa lihat ya. Terima kasih sama-sama. Margaret Jakarta, puji Tuhan ya. Sapa dong, siapa itu mau disapa tadi? Nggak lihat namanya. Ibu Lili Mama Rimbing, puji Tuhan, terima kasih. Ibu Sri, terima kasih. Sapa Pastor, siapa itu? Rafael, ya. Nanti tolong yang mau disapa ketik namanya langsung aja deh, ya, supaya saya langsung itu gitu. Jadi sapa saya Pastor, nama saya ini gitu. Ya, masih ada waktu sedikit ya sebelum saya mau selesai. Siapa itu? Jadi apalagi di TikTok itu dia punya itu nama ndak kelihatan, dia transparan. Joyce, halo. Tuh Santi, Manado, Tunggur Napitupulu, enak toh. Noni, Mutia, tuh enak toh. Sunling, ya. Mika Sitanggang, Pontianak, Santi dari Medan, iya kan, enak. Kristianto Suparto, Jogja apa itu? Jogja Pastor Opun Mertua, Diana, Ibu Sri Suparti Solo, Pater Sangian, Salib Kasih, dadah. Mau ke pasar lah. Masak yang banyak, yang sehat. Bogor Parung, Neti, Pimping Palangkaraya, Mama Agung Tobing, Sri Rahayu, puji Tuhan ya. Steli, Evelyn,
Marlina, Irawati Medan, Revina, Ade Surabaya, Vera, Nova Nenggolan, Naomi, halo semuanya. Boru Ambarita, Pera, Fani, Meli, Pris, Ricky, Ineke, Yuliana. Ini kayak kita absen aja nih. George, Rita, ya siapa lagi tuh? Ih cepatnya. Mita, Markus, Unima. Iya, nama-nama yang saya sebut ini terberkatilah kalian ya. Grace Tobing, Depok, Horas. Ya, Amenta, Franklin, Sandi. Ya, udah kali ya. Udah 7.30 Wita. Puji Tuhan ya. Sekarang silakan Bapak Ibu saling menyapa deh. Saling menyapa dulu. Saling menyapa satu dengan yang lain. Iya. Ya, terima kasih. Nanti coba saya cari ya besok pagi. Tolong ingatkan ya Kakak Chelsea pujian-pujian yang mau dihadirkan. Kalau pas bisa ya saya coba membawakan untuk pemirsa yang setia ini. Terima kasih semuanya. Saya kira cukup sudah. Yang pasti. Halo Ibu Inge Budiati ya. Rasmarison, Dada, Tangerang menyapa. Oh, mana sore Manado katanya, Manado. Ya, jika Tuhan izinkan nanti momen Natal, Pastor Randi, bisakah datang ke Manado? Kalau ada suaranya, kalau ada berkatnya, kalau ada jalannya Tuhan, ada kehendaknya, saya bisa datang ke Manado. Mana Jo seorang orang Manado, ya. Puji Tuhan. Bintulu, Ibu Estina Jakarta, terima kasih. Kak, boleh kalau boleh besok lagunya Mengampuni. Tolong ya Kakak Chelsea dikonfirmasi juga ya. Ada yang minta lagu Mengampuni. Tapi ini bukan saya untuk request, tidak. Maksudnya kalau memang pas bisa ya puji Tuhan dibawakan. Ya, Mengampuni. Tapi kalau ada ya saya suka bawakan karena memang saya suka memuji Tuhan Yesus. Tuhan, ya. Yes, mana suaranya? Nanti dicari Pak Pastor. Iya. Nanti dikasih di ini ya ke chat saya ya, dikonfirmasi ya. Saya kadang lupa gitu. Ya. Ada juga minta request bukan dengan barang fana. Wah. Ya, nanti lah, nggak bisa semua kita ini juga kita sampun dulu. Halo Pak Melki, puji Tuhan. Ibu Meti, shalom. Ibu Linda, Julianus, ya, puji Tuhan, diberkatilah jantungmu, katupnya normal kembali. Banyak sekali permintaan ini. Tuhan adalah gembalaku. Ya, terima kasih. Semoga di berikutnya bisa ya.
ke Ambon juga, terima kasih. Tapi kayaknya pujian Tuhan adalah gembalaku itu ada. Dan saya mau langsung membawakan pujian ini pas ada toh, sebagai pujian menghantar kita masuk di hari yang baru. Jadi sapa-sapanya sudah ya. Terima kasih yang sudah merespon dan mohon maaf yang saya tidak atau belum sempat menyapa atau tidak menyebut nama-namanya. Bukan berarti saya sombong atau lupa, tidak. Tapi karena yang meminta sapang ini banyak sekali bergantian ya. Demikian pun juga kadang yang minta doa, sudah doakan 2-3 kali, minta terus, saya minta mohon maaf sekali, mintalah secara kontinu di Gembala di mana kau berjemaah. Karena saya bukan pendoa pribadimu, saya pendoa banyak orang begitu. Jadi saya nggak bisa tiap menit didoakan, tiap jam minta doa. Ini sakit perut, sakit mata, sakit kaki, nggak bisa, kasihan. Banyak yang masih antri, yang butuh didoakan Pak Pastor Andi. Ada yang sudah sampai berkali-kali, tapi ada yang satu kali pun belum pernah. Itu maksud saya ya. Jadi kira-kira bisa dipahami. Pastor Andi suka melayani, tapi saya harus juga bisa adil. Demikian pun saudara yang tiap hari minta disapa, minta maaf sekali, saya nggak bisa menyapamu setiap hari karena ini banyak saja saya ngomong ini, ada ratusan mungkin ribuan yang tidak tersapa, yang satu kali pun belum pernah disapa. Jadi jangan sampai tiap hari, Pastor, aku kok lupa disapa hari ini. No. Saya tidak pernah berjanji menyapamu tiap hari, ya. Tapi sedapatnya seberapa yang ada di teks ini saya bacakan. Jadi jangan jadikan sebagai tuntutan kepada saya. Saya kok nggak disapa hari ini? Saya kok nggak disebut namaku hari ini? Nggak ada gitu-gitu. Saya pun memang nggak pernah janji mau menyapa Anda setiap hari. Kalaupun pernah sekali, bersyukurlah karena masih banyak yang sudah ikut lama. Satu kali pun kasihan belum pernah disapa. Ya, wis. Banyak yang request pujian, pas ada request pujian, jangan jual Yesus. Ada juga sih sebetulnya pujian itu. Tapi biarlah pujian Tuhan adalah gembalaku untuk menjadi pengantar kita masuk di hari yang baru. Seberapa Bapak Ibu yang masih ikut di Room Life ini, dengarkanlah pujian ini dan terberkatilah senantiasa in Jesus name. Sapa-sapanya sudah ya, habis pujian saya close dan sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Lalu Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah
kekelaman. Sama-sama, bless you. Aku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwamu. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus adalah gembala yang terbaik. Dia menuntunmu dan menuntunku nanti satu hari ke Bandung, ke Jakarta, kemana-mana gitu Tuhan tuntun. Amin. Aku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwamu. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun Anda berjalan dalam lembah kekelaman, dan Anda pun akan diam dalam rumah Tuhan panjang masa. Puji Tuhan. Senang sekali hari ini Tuhan kasih kesempatan melayani Bapak Ibu sekalian, dan saya merasakan dan saya percaya dengan iman hari ini banyak sekali yang mendapatkan berkat Tuhan, berkat rohani, berkat kesembuhan. Tahu dari mana? Besok aja kita akan dengarkan kesaksian langsung dari pesaksi-pesaksi bagaimana karya Tuhan lewat doa menyembuhkan orang-orang sakit. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat kebersamaan yang indah. Hari ini panjang sekali, 1,5 jam kurang lebih saya melayani, kiranya semua jadi berkat. Ada kata-kata yang salah, dimaafkan. Yang lebih hanya Tuhan yang sempurna. Terima kasih, terus memberkati. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Terima kasih. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya dan sayang Anda semuanya. Anak Tuhan yang rendah hati, anak Tuhan yang suka sate, saat teduh,
anak Tuhan yang buahnya adalah buah kebenaran karena dia percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup menyertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all, sehat selalu dan panjang umur. Terus memberkati, dadah, dan kiss bye. Ready, tangkap, dor. Yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud